Peperangan di dalam sosiologi dianggap sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan dan juga merupakan satu bentuk lembaga kemasyarakatan baik nasional maupun internasional. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua negara atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dikutip dari pendapat M. Fahim Taraba, tahun 2016, halaman 51. Apa sih yang melatar belakangi sehingga terjadi perang, sahabat? Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak, yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena akan berpengaruh pada adanya perubahan atau bahkan adanya kerusakan di banyak bidang. Menurut salah seorang ahli, Starke berpendapat bahwa perang, dalam pengertian umum, adalah suatu pertandingan, kontes, antara dua negara atau lebih, terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan-kontestan lain, dan membebankan syarat-syarat perdamaian. Peperangan adalah salah satu faktor eksternal menyebabkan perubahan sosial budaya. Peperangan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi menderita, penuh ketakutan dan kecemasan. Baik untuk yang menang maupun yang kalah harus menanggung banyak konsekuensinya. Contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Pakaian, minimal ada perubahan berpakaian. 2. Alat rumah tangga. 3. Gaya rambut. 4. Mata pencaharian. 5. Sistem produksi. 6. Ekonomi. 7. Hukum. 8. Sistem kemasyarakatan. Dan pada dasarnya, dampak yang dihasilkan oleh perang ialah dampak negatif. Seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak, disabilitas, dan juga timbulnya wabah penyakit. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Di sepanjang sejarahnya, manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang ulung. Makin maju peradaban, makin mangkus dan besar-besaran penderitaan yang ditimbulkan. Saluran yang dipakai untuk menimpakan penderitaan pun bermacam-macam. Mulai dari politik, militer, hukum, kejahatan, sosial ekonomi dan agama. Menurut Jean Pictet, yang dikutip oleh Mokhtar Kusuma Atmaja dikatakan, bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3.400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antar manusia maupun antar bangsa. Selama 5.600 tahun terakhir, manusia telah menggelar 14.600 kali perang. Hal ini menandakan bahwa konflik bersenjata atau perang, telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu, meskipun berbeda situasi dan derajatnya dengan konflik bersenjata pada masa kini.